Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di saluran pembelajaran kimia. Materi kita kali ini adalah materi kimia organik, lanjutan dari materi sebelumnya. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas asam karboksilat dan ester. Kedua senyawa ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya harus ada pemahaman yang lebih mendalam dari kita tentang kedua senyawa ini. Dalam perjumpaan kita kali ini akan dibahas pertama tata namanya, kedua nanti kita bahas juga sifat-sifatnya, pembuatannya, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari kegunaannya apa saja. Yang pertama, asam karboksilat. Kita perhatikan asam karboksilat itu kalau yang sering kita jumpai adalah asam cuka. Salah satu contohnya, asam karboksilat itu tergolong senyawa organik atau senyawa karbon yang rumus umumnya seperti ini. Kita perhatikan rumus umumnya ya. Jadi nanti ada sebuah atom C yang mengikat O dengan ikatan rangkap dan mengikat gugus OH dengan ikatan tunggal, dan sisanya mengikat gugus alkil, atau ini gugus alkilnya bisa juga berupa atom H. Nah, karena rumus umumnya seperti ini, kita perhatikan ya bahwa asam karboksilat itu adalah senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil. Gugus karboksil ini yang berwarna merah, yang Bapak tulis dalam warna merah. Jadi COO, CO, C dengan O berikatan rangkap dan C mengikat OH. Atau sering ditulis dengan rumus yang paling umum itu adalah COO H, di mana O yang ini, O yang satu ini adalah O yang berikatan rangkap dengan C, dan yang O ini merupakan bagian dari gugus OH. Kemudian ester. Nah, rumus umum ester ini berbeda dengan rumus umum asam karboksilat ya. Kita perhatikan di sini. Rumus umumnya seperti ini. C mengikat O dengan ikatan rangkap 2. Kemudian C mengikat O dengan ikatan tunggal, dan O yang berikatan tunggal dengan C mengikat gugus alkil. Bukan atom H seperti dalam asam karboksilat, tapi mengikat gugus alkil. Gugus alkil yang diikat oleh O yang berikatan tunggal bisa jadi sama dengan gugus alkil yang diikat oleh C, bisa jadi berbeda. Maka dari itu sering ditulis sebagai R aksen, di mana ya bisa jadi R dengan R aksen itu gugus alkil yang sama, bisa jadi R dan R aksen gugus alkil yang berbeda. Untuk tata nama, kita mulai dari tata nama asam karboksilat, dan sama seperti alkohol, eter maupun aldehid dan keton, asam karboksilat pun memiliki dua jenis nama yang berlaku. Yang pertama, untuk nama resminya itu diatur oleh IUPAC, sering disebut tata nama menurut IUPAC, International Union Pure and Applied Chemists. Nah, menurut IUPAC itu tata nama senyawa organik akan lebih mudah kalian pahami kalau tata nama
alkana, alkena, alkuna dulu di kelas 2 setelah kalian kuasai. Karena semua menginduk ke sana. Termasuk tata nama asam karboksilat. Tata nama IUPAC-nya ini sangat mudah. Sangat mudah ya. Jadi tata nama IUPAC diturunkan dari nama alkana padanannya. Jadi jumlah C yang sepadan padanannya. Kalau C-nya 4 butana, maka kalau C-nya 4 di sini asam butanoat ya itu. Dengan diberi awalan asam ya dan akhirannya oat. Seperti contoh berikut. Misalnya begini. Bapak tuliskan ya. Ini ada CH3, CH2. Ini CH2. Ini C. Nah, C berikatan rangkap C-nya dengan O. Nah, dan di sini OH. Kita perhatikan C-nya ini ada 3 untai C yang membentuk rantai karbon 1, 2, dan 3. Nah, pada saat kita belajar alkana, kalau 3 untai C membentuk rantai, itu tergolong dalam propana. Untuk rumus seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah asam karboksilat. Maka penamaannya ini akan sangat mudah. Kita beri awalan asam. Karena C-nya ada 3 untai, maka ini adalah asam kita berikan akhiran oat, asam propanoat ya di sini. Jadi propana akhiran A-nya kita buang, kita ganti dengan oat. Berikutnya contoh-contoh lainnya. Kita perhatikan papan tulis berikut ya. Yang berikut ini adalah C yang asam karboksilat yang paling sederhana dengan 1 atom C. Nah, nama IUPAC-nya karena C-nya 1, C1 kita tahu itu adalah metana. Maka untuk nama asamnya ini adalah asam metanoat. Ini nama IUPAC. Nama IUPAC itu nama resmi yang sering kita temukan dalam event-event akademik. Tapi dalam kehidupan keseharian ini lebih dikenal dengan nama asam formiat, asam semut. Karena kalau kita digigit semut itu akan gatal. Ini dikarenakan mengandung asam ini. Yang berikutnya ini yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan kita keseharian. Yang jumlah atom C-nya 2. Kalau dalam alkana, kalau rantai karbon yang terdiri dari 2 untai atom C, itu kita tahu adalah etana. Maka untuk asam karboksilat namanya menjadi asam etanoat. Ini nama resminya, nama IUPAC. Sedangkan nama trivialnya, atau boleh kita sebut dengan nama dagangnya, ini kita sebut dengan asam asetat. Yang di Indonesia dikenal dengan nama asam cuka. Sedangkan yang ini yang keempat, yang C-nya ada 4 untai. Kalau 4 untai dalam alkana itu adalah butana, maka dalam asam karboksilat dia menjadi asam butanoat. Nah, ini nama IUPAC, asam butanoat ini nama IUPAC-nya. Ini nama IUPAC ya. Sedangkan nama trivialnya ini adalah asam butirat ya, ini trivial. Ini nama trivialnya nih. Nama trivialnya. Ini asam butirat. Yang di Indonesia sering kita kenal dengan asam mentega.